Setiap hari, jutaan orang di dunia ini punya mimpi, ide, atau kesempatan untuk mengubah hidup. Tapi ada satu hal yang sering menghentikan mereka, ketakutan mengambil risiko. Apakah kamu salah satunya? Hari ini, kita akan membongkar konsekuensi nyata dari menghindari risiko. Bukan sekadar kamu tidak akan maju, tapi dampak yang jauh lebih dalam, dari mental, hubungan, sampai identitas dirimu. Dan ini bukan teori, kita akan telusuri lewat kisah nyata, sains, dan yang paling penting, apa yang bisa kamu lakukan untuk menghindari jebakan ini. Zona nyaman sering dianggap seperti pulau aman. Padahal, sebenarnya ia seperti batu kecil di tengah sungai deras, yang setiap waktu semakin terkikis dan perlahan hanyut. Setiap kali kamu menolak risiko, zonamu bukan tetap aman, tapi menyempit. Bayangkan, di tahun 2010, Kodak menolak risiko beralih ke kamera digital, karena takut gagal. Hasilnya, perusahaan yang pernah menguasai pasar itu bangkrut. Sebuah studi di University of Michigan membuktikan orang yang menghindari risiko karir cenderung mengalami penurunan gaji jangka panjang karena keterampilan mereka tak berkembang. Riset neuroscience di MIT menunjukkan, saat kita menghindari keputusan berisiko, area otak bernama prefrontal cortex yang bertanggung jawab pada pemecahan masalah mulai menyusut. Artinya, semakin lama kamu di zona nyaman, semakin sulit bagimu mengambil keputusan, sekalipun untuk hal kecil. Ini lingkaran setan yang berbahaya. Bayangkan kamu terbiasa hidup di tempat yang aman dan nyaman, di mana semua hal sudah kamu kenal dan tidak ada tantangan. Lama-kelamaan, kamu jarang mengambil keputusan karena semuanya sudah rutin. Saat kamu harus memilih sesuatu, bahkan hal kecil seperti mencoba menu baru di restoran, rasanya jadi sulit. Kenapa? Karena otak dan mentalmu kaku, akibat jarang dilatih mengambil risiko atau mempertimbangkan pilihan baru. Semakin lama di zona nyaman, semakin takut kamu akan ketidakpastian, sehingga keputusan sekecil apapun terasa berat. Ini seperti orang yang hanya bermain game di level mudah terus-menerus. Awalnya, nyaman, karena tidak perlu berpikir keras. Tapi suatu hari, saat harus naik ke level sulit, dia bingung, karena tidak terbiasa menghadapi rintangan. Bahkan memilih senjata atau strategi sederhana pun terasa rumit. Bukan karena tidak mampu, tapi karena otot keputusannya belum terlatih. Tahukah kamu, menghindari risiko tidak hanya merugikan dirimu sendiri, tapi juga mengikis hubunganmu dengan orang lain. Dalam hubungan persahabatan, takut mengambil risiko mungkin membuat kamu selalu setuju dengan teman-temanmu, tanpa pernah menyuarakan pendapat atau keinginanmu sendiri. Ibarat boneka angin yang terus bergerak mengikuti arah angin, tanpa punya arah sendiri. Ketika angin berhembus ke kiri, boneka itu ikut ke kiri. Saat angin berubah ke kanan, ia juga ke kanan. Ia tidak punya kemauan sendiri, hanya mengikuti arus. Dalam persahabatan, penurut, seperti ini, selalu ikut pendapat teman. Bahkan jika ia sebenarnya tidak setuju. Misalnya, teman A bilang, ayo kita demo naik gaji ke bos, si penurut ini langsung setuju. Tapi teman B bilang, jangan demo, bahaya, nanti dipecat, si penurut ini juga setuju. Hasilnya, teman-teman jadi bingung, kamu ini sebenarnya mau apa sih? Dalam hubungan asmara, takut risiko membuatmu diam saat pasanganmu berlaku toksik. Diam karena takut konflik atau putus. Justru membiarkan racun itu menyebar, merusak hubungan perlahan-lahan. Padahal, jika kamu berani bicara atau mengambil tindakan, mungkin hubungan bisa diperbaiki, atau kamu bisa keluar dari situasi yang tidak sehat. Ibarat kamu naik perahu bersama pasanganmu. Tiba-tiba, pasanganmu sengaja melubangi perahu itu. Kamu tahu lubang itu akan membuat perahu tenggelam, tapi kamu diam saja karena takut ribut atau ditinggalkan. Alih-alih menyelamatkan diri, kamu membiarkan air masuk hingga perahu terancam karam. Padahal, jika kamu berani protes atau mencari cara menambal lubang, kamu bisa selamat, entah dengan memperbaiki hubungan atau meninggalkan perahu yang sudah bocor. Fakta ilmiahnya, menurut studi dari Harvard, orang yang takut mengambil keputusan sosial,
cenderung dianggap tidak autentik, dan perlahan dikucilkan. Penelitian 80 tahun dari Universitas Boston menunjukkan bahwa 90% penyesalan terbesar orang di ranjang kematian adalah risiko yang tidak diambil. Kenapa? Karena kegagalan memberi pembelajaran, tapi penolakan risiko meninggalkan lubang misteri. Bagaimana jika kita sebut ini the regret matrix, yaitu rumus sederhana, risiko diambil plus gagal sama dengan sakit sementara plus pengalaman. Sedangkan risiko dihindari sama dengan penyesalan abadi plus stagnasi. Bayangkan ada seorang pegawai bank berusia 45 tahun. Dulu ia ditawari jadi mitra startup milik temannya, tapi ia takut. Sekarang, perusahaannya bernilai triliunan, sementara ia masih jadi pegawai bank. Ia tak menyesal tidak kaya, tapi menyesal membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Mengambil risiko, bukan berarti lompat dari tebing buta. Ini tentang risk intelligence. Misalnya, sebelum resign, kamu sudah punya tabungan 6 bulan plus skill yang dicari pasar. Atau sebelum mulai bisnis, survei dulu 100 calon pelanggan potensial. Contoh, penyanyi Tulus sempat menolak tawaran label besar, karena ingin independen. Ia bangun komunitas penggemar lewat media sosial dulu, baru luncurkan album. Hasilnya, konser sold out tanpa perlu iklan besar. Agar kamu cerdas mengambil risiko, maka coba latihan mikro risiko. Seperti tantangan 30 hari dengan aktivitas seperti tanya diskon di pasar, makan sendirian di restoran, atau nonton film sendirian. Mulailah dari risiko kecil sehari-hari. Ini seperti gym untuk otak risikomu. Setiap kali kamu mengambil mikro risiko, otak melepaskan dopamin yang membuatmu ketagihan untuk mencoba hal lebih besar. Selain kecerdasan, keberanian dan keyakinan juga dibutuhkan dalam mengambil risiko. Seperti kisah Walt Disney. Pada tahun 1934, Walt Disney menghadapi keputusan besar, tetap bermain aman atau mempertaruhkan segalanya demi mewujudkan visinya. Ia memilih yang kedua, menggadaikan rumah dan menjual mobilnya. Disney bertaruh penuh pada Snow White and the Seven Dwarfs, film animasi pertama berdurasi panjang yang dianggap gila oleh banyak orang saat itu. Hasilnya, film ini sukses besar saat tayang perdana pada tanggal 21 Desember tahun 1937, membuktikan bahwa keberanian dan keyakinan bisa mengubah dunia. Dari kisah Walt Disney ini, beranikah kamu mengambil risiko untuk mewujudkan impianmu? Karena sejatinya, kesuksesan bukan untuk mereka yang menunggu, tapi untuk mereka yang berani melangkah. Banyak mitos tentang risiko yang beredar di masyarakat, yang justru membuatmu tidak mengambil risiko. Mitos pertama, ambil risiko harus saat masih muda. Faktanya, Kolonel Sanders mulai mendirikan KFC di usia 62 tahun. Riset University of Oxford membuktikan, otak manusia tetap bisa belajar keterampilan baru hingga usia 90 tahun. Mitos kedua, risiko sama dengan kehilangan segalanya. Faktanya, menurut buku The Risk-Driven Business Model, risiko terbaik adalah yang asimetris, potensi untung jauh lebih besar dari rugi. Contoh, Bill Gates drop out dari Harvard. Tapi jika gagal, ia masih punya gelar SMA untuk kerja biasa. Mitos ketiga, orang sukses tidak takut risiko. Faktanya, Elon Musk mengaku gemetar saat pertaruhkan semua asetnya untuk Tesla dan SpaceX. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Mereka bisa bertindak meski takut, bukan menunggu rasa takut hilang. Hidup tanpa risiko itu seperti lukisan cat air yang terkena hujan. Warnanya kabur dan tak meninggalkan bekas. Ya, risiko itu menakutkan. Tapi bayangkan di akhir hidup nanti, kamu lebih takut pada sosok yang sebenarnya bisa jadi dirimu, tapi tak pernah terwujud karena ketakutan. Kita sering mengira risiko adalah musuh. Padahal,
ia seperti pelatih yang keras, membuatmu lebih kuat setiap kali berani menghadapinya. Ingat, zona nyamanmu akan terus menyusut, jika tidak diperluas. Penyesalan tidak pernah berkurang, hanya bertambah berat seiring waktu. Tapi mulai sekarang, kamu punya peta, alat, dan bukti bahwa orang biasa pun bisa menang melawan ketakutan. Mulailah hari ini, ambil risiko terkecil, karena seperti kata filsuf Soren Kierkegaard, jika kamu mencintai, kamu akan terluka. Tapi hidup tanpa cinta, itu neraka yang lebih dalam. Pertanyaannya, apa satu risiko yang akan kamu ambil dalam 24 jam ke depan? Tulis di komentar, dan jadikan ini kontrak dengan dirimu sendiri. Jika video ini mengubah persepsimu, jadilah orang yang ambil risiko untuk membagikannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi untuk video terbaru. Demikian video ini, sampai jumpa di video berikutnya.